warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Zamiatul Zakia dari Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 19061111619 dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagan alir atau yang biasa kita sebut dengan flowchart. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah praktikum pengawasan dan pengendalian mutu. Sebelum saya menjelaskan materi tentang flowchart ini, saya berterima kasih kepada Abang Aslep dan Kakak Aslepnya, yaitu Bang Mufti dan Kak Rindi sebagai Aslep. Semoga apa yang telah ilmu yang telah Abang dan Kakak berikan semoga bermanfaat bagi kami ke depannya. Oke, langsung saja kita jelaskan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi bagan alir praktikum pengawasan dan pengendalian mutu oleh Galuh Zamiatul Zakia dengan NIM 19061111619 DIP 2019 Fakultas Pertanian Universitas Riau. Bagan alir atau flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Fungsi flowchart adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah dengan sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar. Proses di lingkungan industri pada umumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan berulang. Setiap siklus kegiatan tersebut biasanya dapat dipecahkan ke dalam beberapa langkah kecil. Dari uraian langkah-langkah tersebut, kita dapat mencari langkah mana saja yang harus kita perbaiki. Langkah-langkah tersebut akan lebih mudah dimengerti jika kita menggambarkannya dalam suatu bagan alir yang biasa disebut dengan flowchart. Flowchart adalah suatu alat bantu untuk memvisualisasikan proses secara suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah perbaikan dalam proses. Pentingnya flowchart juga menjadi perhatian Dr. Kouru Ishikawa, tokoh kualitas Jepang, dengan menjadikan alat ini sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasar, 7 basic quality tools yang harus dikuasai oleh para anggota gugus kendali kualitas. Dalam dokumen standar internasional keluaran ISO, flowchart adalah diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi bidang-bidang geometri seperti lingkaran, persegi 4, wajik, oval, dan lain sebagainya. Untuk mempresentasikan langkah-langkah kegiatan beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Adapun pedoman-pedoman dalam membuat flowchart adalah flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga itu, kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu harus jelas. Dan yang keempat, setiap langkah-langkah dari aktivitas harus diurai dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalnya menghitung, pajak, penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus pada urutan yang benar. Dan yang keenam, link dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang dimotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambar pada flowchart yang sama, dan simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol flowchart yang standar. Kemudian
Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Berikut ini dan ini merupakan salah satu simbol khusus yang dimiliki oleh flowchart. Yang pertama itu ada bulat, itu adalah operasi. Yang seperti tanda panah itu adalah perpindahan atau transportasi. Yang segi 4 itu adalah inspeksi, dan seperti huruf D itu adalah penundaan, dan segi 3 terbalik itu adalah penyimpanan atau file. Selanjutnya flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari flowchart proses. Ada rincian metode dan penggambaran simbol sederhana dari flowchart. Jadi baca ya. Departemen pembelian mengetik pesanan penjualan. Pesanan ini merupakan form dengan 4 tembusan atau kopi. Ini merupakan operasi. Dan Departemen pembelian penyimpanan kopi keempat sebagai referensi ini merupakan menunggu. Dan pabrik menerima kopi ke yang pertama itu merupakan transportasi. Departemen penerimaan barang memperoleh kopi kedua itu merupakan transportasi. Departemen penerimaan barang menyimpan kopi kedua sampai barang-barang yang diterima ini merupakan penyimpanan. Dan Departemen kredit menerima kopi yang ketiga itu merupakan transportasi. Departemen kredit menyimpan kopi ketiga sampai kopi kedua yang dikirim oleh Departemen penerimaan barang itu merupakan penyimpanan. Dan Departemen kredit penerimaan kopi kedua dan Departemen penerimaan barang itu merupakan transportasi. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.